Pak Tong kan tulis seri buku kecil itu apa, dikasih judul tentang Yunus kan. Pelayan yang melarikan diri ya. Tentang bagaimana dia dipanggil, terus bagaimana dia melarikan diri, terus kemudian bagaimana akhirnya dia tanda kutip terpaksa gitu ya, mengikuti panggilan Tuhan. Kita baca ada Psalm of Thanksgiving di pasal 2, tapi kemudian dia balik lagi di dalam satu keadaan kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Jadi kita melihat gambaran seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan yang ya ini depicted apa ada di dalam Alkitab, yaitu gambaran seorang hamba Tuhan yang ini ya rada apa moody gitu, unstable emosinya gitu. And itu part of reality di dalam kehidupan kita juga di dalam melayani Tuhan. Maksudnya thank God kita punya kitab Yunus gitu, karena kita bisa melihat gambaran ketidakstabilan sebagai bagian perjalanan kehidupan orang melayani Tuhan. Ya, sekali lagi ya, yang digambarkan apa dari dalam Alkitab. Tekanannya tentu saja bukan di dalam ketidakstabilan Yunus gitu. Itu bukan poin yang menarik. Maksudnya kita nggak celebrating Jonas' weakness gitu, bukan ya. Tapi tentu saja kepada di tengah-tengah keadaan yang nggak sempurna di dalam Yunus itu, Tuhan itu tetap bekerja gitu. Sampai pada akhirnya, kalau kita baca di dalam bagian terakhir itu kan mirip seperti ratapan ya. Diakhiri dengan kalimat pertanyaan gitu yang nggak ada jawaban. Maksudnya Alkitab nggak memberikan kesempatan Yunus untuk jawab balik gitu. Atau even kalimat happy ending such as maka menyesalah Yunus dan Tuhan memulihkan keadaannya, titik selesai gitu. Itu pun juga nggak ada gitu. Tapi berakhir dengan kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan tentu saja nggak ditujukan hanya kepada Yunus ya, tapi juga kepada pembaca Yunus gitu. Karena kita ya somehow share problem yang sama gitu di dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan. Tapi mungkin ini pasal nggak terlalu banyak, kita boleh lihat ya sedikit gambaran pasal 1, pasal 2 gitu. Jadi poin kalau sudah membaca itu tentang Nineve, kita tahu ya, kekejaman daripada bangsa ini gitu. Nineve, sehingga hamba Tuhan manapun ya, waktu diminta untuk melayani di dalam tempat seperti itu, ada kesulitan. Kesulitannya itu nggak self-centered ya, kalau sudah perhatikan. Maksudnya bukan karena Yunus itu takut mengalami kekejaman orang Nineve, ntar kalau dia nggak diterima terus habis itu badannya disilet-silet bagaimana begitu, bukan itu poinnya gitu, tapi lebih kepada concern yang lebih teologis ya. Jadi bukan tentang ketidaksiapan Yunus untuk menderita, bukan gitu, tapi ketidaksiapan Yunus waktu seandainya harus menghadapi Tuhan itu ternyata nggak menghukum bangsa ini, tapi meluputkan mereka dari penghakiman gitu. Dan itu toh juga sudah diantisipasi. Kita baca di dalam pasal yang ketiga misalnya ya. Yang menarik kalau sudah baca di dalam pasal 1 ayat 2 di situ ya. Go at once to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Their wickedness, bahasa Indonesia ngomong pakai apa ya? Telah sampai kepadaku ya. Kalau sudah baca kalimat kayak begini ya, kejahatannya itu telah sampai kepadaku. Itu apa terus setelah itu gitu? Ya penghakiman kan ya, pasti gitu kan ya. Enough is enough, kira-kira gitu kan ya. Tapi kalau sudah baca ceritanya kan nggak begitu gitu. Jadi agak apa ya? Ada warna lain di dalam kalimat yang biasanya itu harusnya berakhir dengan penghukuman. For their wickedness has come up before me gitu kan ya. Sudah sampai gitu batas kesabaran Tuhan misalnya gitu kan ya. Tapi ini sampai kepada batas kesabaran Tuhan untuk diampuni gitu kan, agak nggak ya. Dan itu kesulitannya Yunus gitu waktu dia menghadapi persoalan ini. Maka ya kita bisa bicara sedikit agak detail ya. Basically melarikan diri dari panggilan Tuhan itu adalah melarikan diri dari presence of the Lord ya. Itu ayat 3. Tarsis, bukan masalah Tarsis ya, tapi fleeing from the presence of the Lord ya, dari kehadiran Tuhan. Orang yang menolak panggilan itu menjauhi kehadiran Tuhan gitu. Bukan gak maksimal atau apa ya, gak maksimal memang kan gak maksimal sih betul gitu. Tapi kita kadang-kadang khawatir gak menjalani panggilan Tuhan ya, karena kita khawatir entah hidup kita gak maksimal lah, gak berapa itu apa. Kekhawatirannya bukan kekhawatiran perpisahan dengan Tuhan gitu, agak sedikit egois maksudnya ya, karena kita takut kalau kita nggak paling maksimal ntar somehow hidup kayaknya nggak bahagia gitu, kalau nggak menjalankan kehendak Tuhan ya, nggak melakukan panggilan Tuhan dan sebagainya. Tapi ayat ini mengatakan penolakan terhadap panggilan Tuhan itu substantially, basically itu adalah melarikan diri dari hadirat Allah ya, dari hadirat Tuhan di sini. Itu jelas sampai diulang 2 kali ya kalau sudah baca itu ayat 2, ayat 3 ya. Ayat 3 kan bicara gitu. So he paid his fare and went on board to go with them to Tarshish away from the presence of the Lord. Away from the presence of the Lord. Ya, ini mirip seperti kayak cerita Kain gitu. Terusir dari hadirat Allah ya.
Lalu kemudian kita baca ya ada cerita itu ya, kesulitan yang menimpa dia gitu. Termasuk juga dengan gambaran yang ironis ditulis karena di situ bukan Yunus yang berdoa tapi justru orang-orang kafir itu. Jadi dari sini aja kita sudah lihat antisipasi gambaran yang bisa keliru ya tentang stigma-stigma atau prejudis-prejudis. Misalnya seperti ya gambaran ini ya bahwa orang Ibrani itu pasti yang lebih cinta Tuhan gitu kan. Lalu terus kemudian bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa-bangsa yang nggak takut akan Tuhan gitu kan. Stereotip yang sangat umum kan sebenarnya kan ya, yang common gitu. Tapi itu sudah dipersoalkan gitu, mulai ayat 7 dan seterusnya. Karena ternyata di sini yang melarikan diri dari presence of Yahweh itu si Yunus ya, orang Ibrani itu. Tapi justru Gentiles ya, maksudnya orang-orang lain ini yang nggak percaya kepada Yahweh, justru mempunyai ya hati yang takut akan Allah justru di dalam bagian. Mereka jadi semakin ketakutan waktu Yunus bicara, dia sudah melarikan diri dari presence of Yahweh. Ayat 10 itu ya. Jadi ada penghargaan ya terhadap Allah dari bangsa-bangsa lain ini ya, yang nggak cocok sama prejudisnya Yunus. Ini sudah anticipating prejudisnya Yunus yang salah terhadap Niniwe gitu. Di dalam bagian ini ya. Karena bangsa-bangsa lain itu nggak sejelek seperti yang dibayangkan oleh orang Ibrani di dalam hal ini, oleh Yunus dan orang Ibrani ya. Dan kita sekarang yang juga sedang mempelajari. Bukan cuma itu ya, jadi vertically, maksudnya mereka itu menghargai Allah gitu. Tapi juga horizontally ya, mereka ini orang-orang yang sangat humanis gitu. Vertically itu mereka menghargai Allah ya, mereka akan bukan orang yang irreligius gitu ya. Maksudnya bukan kafir di dalam pengertian yang irreligius atau naturalis gitu, bukan gitu. Nggak hostile terhadap agama, itu satu. Kedua juga mereka bagaimanapun mempertahankan ini ya, Yunus kalau bisa dia tetap stay di kapal tanpa harus ini kan, harus dibuang gitu. In a way, mereka ini orang yang bukan cuma beribadah kepada Tuhannya mereka, tapi juga punya perasaan humanis yang tinggi gitu, dua-duanya. Dan di dalam bagian ini ya, Yunus sudah dinyatakan gagal ya sebetulnya. Pertama dia melarikan diri dari presence of the Lord. Kedua, dia juga nggak punya perasaan humanis ya terhadap sesama manusia gitu dalam hal ini ya bangsa-bangsa lain terutama Niniwe. Memang secara eksklusif bisa banyak sekali excuse itu kan seperti kayak bangsa yang nggak layak untuk dapat pengampunan Tuhan dan seterusnya. Tapi sebetulnya itu yang mau diajarkan kepada Yunus ya dan kepada para pembacanya. Sudah baca misalnya ini ya ayat 14 itu. Then they cried out to the Lord, please, O Lord, we pray. Ini berdoa kepada Tuhan ya kalau sudah baca di situ. We pray, do not let us perish on account of this man's life. Do not make us guilty of innocent blood. For you, O Lord, have done as it please you. Pengakuan creedal, pengakuan iman yang ya boleh dikatakan sempurna ya di dalam bagian ini itu kalau sudah baca. Do not make us guilty of innocent blood. For you, O Lord, have done as it pleased you. Lalu 15, so they picked Jonah up and threw him into the sea, and the sea ceased from its raging. Then the men feared the Lord even more. Even reaksinya ya setelah Yunus dibuang gitu ya. Mereka bukan merasa aman gitu ya. Misalnya saja untung loh ya. Gara-gara orang ini kita jadi kayak gini. Untung akhirnya kita selamat gitu. Membawa celaka gitu. Itu bukan reaksinya mereka gitu. Tapi Alkitab itu mencatat the men feared the Lord even more. Mereka semakin takut kepada Tuhan. Lalu ya they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Orang-orang nggak tahu itu ya, non-Hebrew ya dalam hal ini. Nah, lalu waktu sudah membaca di dalam pasal kedua, di situ ada, ini agak kecepatan deh judulnya. Saya nggak tahu di judul bahasa Indonesia dikasih judul apa gitu. Tapi ini di bahasa Inggris terlalu cepet langsung dikasih judul A Psalm of Thanksgiving ya. Padahal mulainya itu ya, mungkin lebih cocok A Psalm of Lamentation terlebih dahulu gitu. Meskipun akan diakhiri dengan Thanksgiving betul gitu. Dan kalimat pertama dengan I called to the Lord out of my distress and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried and you heard my voice. Memang menceritakan ke belakang gitu ya, tapi kalau saudara baca itu kan ada pengalaman lamentasinya di belakangnya. Jadi kalau sudah lihat di dalam pasal 2 di situ kayak seolah-olah Yunus sudah beres gitu ya, sudah selesai dengan pergumulannya. Oke, terus di sini dia mulai taat gitu, tapi ternyata enggak juga. Despite kata-kata di dalam ayat 8, ayat 9 itu ya. Those who worship vain idols forsake their true loyalty. Siapa ini yang dia maksud kira-kira ya? Iya, misalnya gitu kan ya, the Gentiles kan ya. Jadi nangkep gak ya?
makanya nggak beres, karena di dalam Tuhannya juga nggak benar-benar beres sebetulnya gitu. Tapi kalau kita lihat sepintas kan kayaknya sepertinya oke lah, ini sudah selesai gitu ya pergumulannya, dia sudah mau taat, dia sudah nyerah, dia sudah oke, sekarang mau ikut Tuhan, saya mau menaati panggilannya, ternyata nggak juga gitu. Kalimat ini sih nggak salah ya, kalau tanpa konteks, maksudnya kalimat ayat ke-8, those who worship vain idols forsake their true loyalty. Kalimat ini kan nggak mungkin salah gitu kan ya. Tapi ini bisa jadi kalimat yang judgmental loh sebetulnya. Siapa yang dimaksud di sini? Certainly bukan Yunus ini. They who worship vain idols, kayaknya itu bukan Yunus gitu. Terus Gentiles itu kan yang worship vain idols, itu nggak mungkin selamat orang-orang seperti itu. But I, with the voice of thanksgiving, ya, saudara nangkep ya. Saya nggak mau tafsir terlalu ini sih, jauh juga. Tapi kalau boleh sedikit kan, ada certain self-righteousness gitu ya, certain self-righteousness. Sekali lagi ya, those who worship vain idols forsake their true loyalty. But I, ya, nangkep gak kontrasnya saya? Itu loh, orang-orang kafir itu ya, menyembah berhala. Tetapi saya, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Deliverance belongs to the Lord. Jadi, kalau sudah baca secara sepintas, doa ini seperti kayak sudah menggambarkan pertobatan daripada Yunus, tapi sebetulnya belum juga. And therefore, ya nggak usah kaget kalau dia kelihatan seperti kayak unstable gitu. Lagi pula, saya tambah satu poin lagi ya. Tuhan tuh membentuk kita tuh makin lama makin dalam gitu. Saya juga nggak mau mengatakan ini doa kayak gini nih, doa munafik gitu kan. Itu kan terlalu hitam putih lihat kayak begitu kan. Maksudnya kita lihatnya cenderung orang itu sudah 100% beres atau belum beres sama sekali. Gambaran kayak gitu kan ya susah diterima gitu. To certain extent dia sudah ada kemajuan gitu. Maksudnya dari melarikan diri from the presence of the Lord ya sekarang nggak lagi, paling nggak gitu kan ya. Tapi masih ada persoalan yang lain yang masih belum beres di dalam diri Yunus ya. Maksudnya precisely kayak di dalam kehidupan kita juga gitu. Ini bukan masalah sudah menjawab panggilan Tuhan atau belum menjawab sama sekali gitu. Bukan masalah hitam putih ini. Tapi di dalam proses kita menggenapi God's calling itu juga masih ada bagian-bagiannya masih harus dibereskan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan juga masih harus membereskan di dalam kehidupan Yunus. Bahkan sampai ayat terakhir ya. Lalu kita masuk ke pasal 3 ya. The word of the Lord came to Jonah a second time, saying, get up, go to Nineveh, that great city, and proclaim to it the message that I tell you. So Jonah set out and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was actually a large city, a 3 days walk across. Jonah began to go into the city, going a day's walk. And he cried out, 40 days more, and Nineveh shall be overthrown. Ini kalimatnya kan kalimat penghakiman ya. Ya kalimat nabi lah gitu ya. Kalimat nabi, kalimat penghakiman dalam 40 hari. 40 hari lagi maka Nineveh akan ditunggang balikan gitu. Iya, ini khotbah yang sangat efektif. Nggak sampai 10 detik gitu ya. Ya of course Alkitab nggak harus catat semua lah gitu ya. Kita tahu Alkitab nggak harus catat semua gitu. Probably dia khotbah lebih panjang daripada itu mungkin saja gitu. Tapi intinya adalah ya ini kalimat penghakiman gitu. Tapi terus kemudian kita baca the people of Nineveh believe God. They proclaim a fast and everyone, great and small, put on sackcloth. Ada pertobatan gitu di dalam diri orang yang paling jahat seperti di Nineveh ya, yang kejahatannya itu sampai naik ke hadapan Tuhan gitu. Tapi mereka waktu mendengar kalimat penghakiman, mereka itu sadar gitu. Justru kontrasnya malah Yunus yang di sini digambarkan ini ya Pak, rather kurang ada self introspeksi, kurang sadar, kurang peka dan sebagainya dan seterusnya gitu. Ini problem orang Ibrani ya, problema Israel gitu. Ada semacam national excess ya, apa itu? Chauvinis sudah tahu ya. Ya saya nggak mau bilang Yunus chauvinis lah ya. Chauvinis Hitler itu chauvinis gitu. Yunus chauvinis ya, agak terlalu ini keterlaluan ngomong kalimat gitu. Tapi semacam ini saya Pak, eksesif nasionalisme ya, yang akhirnya membuat seseorang itu nggak bisa lagi melihat kemungkinan ya, bangsa lain itu juga diberkati Tuhan. Bangsa lain itu bisa mendapatkan mercy, pengampunan ya, extension dari ini loh, God's grace, compassion and mercy. Itu di luar jangkauan pemikiran seseorang yang dipenuhi dengan kebanggaan seperti itu. Gak harus nasionalisme sih ya, bisa juga kebanggaan terhadap denominasi atau terhadap kebanggaan terhadap race kita lah atau apa gitu dan sebagainya. Semuanya mungkin tinggal ganti-ganti variabel. Tapi itu akhirnya membuat orang gak bisa melihat keluasan kesabaran Tuhan ya. Amos itu kan bicara tentang social justice gitu.
Justice kalau di dalam Alkitab tuh nggak pernah bisa dipisahkan dengan mercy. Nggak pernah bisa gitu. Actually, memisahkan mercy dari justice itu menghasilkan semacam konsep justice yang unbiblical gitu. Dan dunia itu sangat mengerti gitu. Maksudnya poin dia, justice. Maksudnya orang berdosa harus dihukum dan sebagainya. Bicara tentang penghukuman Tuhan, keadilan Tuhan dan sebagainya. Terus dalam keadaan kayak begini ya, ternyata misalnya ya, ini comparable dalam konteks kita. Terus Tuhan mengampuni mereka gitu. Kita kan bisa nggak terima ya kalimat kayak gitu. Maksudnya untuk kita harusnya justru penghukuman yang harus diberikan gitu, bukan pengampunan. Karena sudah sampai kejahatan itu sudah sampai kepada Tuhan gitu. Sekali lagi ya, kalau kita sambungin sama ini social justice gitu. Social justice kan bukan cuma keadilan yang salah mesti dihukum dan sebagainya, tapi juga social justice dalam pengertian compassion and mercy towards the unfortunate kan ya, towards the poor, the unfortunate. Nineveh ini termasuk unfortunate itu. Termasuk kategori itu juga. Kan Alkitab mengatakan ini orang-orang yang mereka itu nggak bisa membedakan dia tangan kanan dan tangan kirinya. 120,000 persons who do not know their right hand from their left. Bahasa Indonesia ini ngomong apa? Ini sounds like an excuse dari Tuhan gitu ya. Pasti bukan sih gitu. Tapi ini bicara tentang toleransinya Tuhan gitu. Maksudnya gini loh, Nineveh ini diampuni ya. Mereka itu nggak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Maksudnya apa? Ini hal yang paling basic pun mereka nggak tahu gitu. Distinguish right from wrong itu mereka nggak tahu. Ini ignorant people gitu. So unfortunate ya. Nggak ada hukum ya. Israel itu jangan bermegah dia bisa kayak begitu karena dia ada hukum loh. Karena dia ada Torah, makanya mereka bisa tahu ya. Tapi bangsa ini ya, nggak ada Torah gitu. Mereka nggak bisa membedakan tangan kiri, tangan kanan ya. Dan Tuhan tuh berbelas kasihan kepada mereka di dalam ignoransianya mereka ya. Mereka ini orang yang ignorance gitu. Kita ini saya mesti sabar dengan orang yang ignorance gitu. Ignorance karena mereka nggak tahu ya. Tuhan tuh sabar sekali dengan orang yang ignorance. Bukan bilang ignorance jadi benar ya, bukan gitu. Tapi di sini ya waktu saudara membaca gambaran bagaimana Yahweh atau Tuhan itu mengajak Yunus untuk melihat kesulitan daripada orang Niniwe itu dari perspektifnya dia, dari perspektifnya Tuhan ya, bukan dari perspektif Yunus, bukan dari perspektif manusia gitu, yang seringkali nggak sabar. Jadi ini ya gambaran orang-orang yang nggak bisa membedakan ya hal-hal yang paling sederhana. Lalu Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Tapi Yunus di dalam kalimatnya kalau sudah baca yang ada dalam kalimat penghakiman itu pun juga dipakai Tuhan ya. Untuk menyadarkan bangsa Niniwe. Maksudnya gini saya, ini kompleks gitu ya. Kalau saudara lihat, pengampunan Tuhan juga diberikan bukan tanpa berita penghakiman Yunus gitu. Kan nggak nyambung ya semua ceritanya gitu. Maksudnya gini loh saya, kalau kita mau pikir secara smooth, kan Tuhan mau mengampuni bangsa Niniwe gitu ya. Tuhan kan sudah merencanakan mau mengampuni bangsa Niniwe, menyatakan belas kasihan kali ini bangsa yang ignorant, nggak bisa membedakan kanan kiri dan sebagainya. Kalau gitu ya udah dong khotbahnya ngikutin belas kasihannya Tuhan gitu misalnya ya. Misalnya sesungguhnya ya meskipun kejahatanmu itu sudah sampai di hadapan Tuhan, tapi sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih, maka barang siapa percaya kepadanya, dia akan diampuni dosanya dan beroleh hidup yang kekal. Masuk ke Yohanes 3:16 dan sebagainya gitu kan. Tapi enggak sih itu bukan khotbah yang dipakai Tuhan gitu. Jadi ini gambaran ketidaksinkronan Yunus yang akhirnya jadi sinkron juga di dalam perspektif God sovereign will ya. Sekali lagi ya, khotbahnya Yunus itu nggak cocok sama emosinya Tuhan sebetulnya gitu. Karena Tuhan bukan mau menghakimi tapi mau mengampuni. Yet pengampunan Tuhan itu bukan tanpa pertobatan Niniwe ya. Karena pengampunan kan tanpa perbuatan, pengampunan apa? Orang nggak bertobat kok diampuni gitu kan ya. Pengampunan itu presuppose adanya pertobatan. Kalau orang nggak bertobat dia mau pengampunan apa gitu kan ya. Jadi pengampunan Tuhan bukan tanpa pertobatan Niniwe, dan pertobatan Niniwe bukan tanpa khotbah penghakiman Yunus. Ya, khotbah penghakiman Yunus seperti kayak nggak sinkron dengan rencana pengampunannya Tuhan gitu. Sekali lagi ya, kan lebih sinkron kalau Yunus bicara tentang khotbah pengampunan, ya cinta kasih Tuhan, God's compassion, God's mercy dan sebagainya. Ya, Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan itu kan nyambung gitu kan ya. Tapi tidak gitu, yang dikeluarkan dari kalimat Yunus di situ adalah kalimat penghakiman. Toh Tuhan pakai itu juga kalimat. Maksudnya Alkitab itu ya, kalau sudah baca ya, unlike novel, termasuk dibandingin dengan novel-novel zaman dulu ya. Paham? Tulisan-tulisan ini ya, novel-novel Yunani Romawi kuno gitu. Sangat bertele-tele. Alkitab itu paling nggak ada basa-basi. Kalau sudah baca di situ, setelah Yunus khotbah, langsung Alkitab bilang,
And the people of Nineveh believe God gitu. Kayaknya cepet banget gitu ya ini. Plotnya langsung nggak ada sinematografinya gitu. Ini apa daunnya melayang kemana gitu ya, anginnya dari mana, nggak ada cerita itu sama sekali. Pokoknya setelah khotbah langsung bertobat gitu. And the people of Nineveh believe God. They proclaim a fast and everyone great and small put on sackcloth. Lamentasinya Nineveh ini ya, pertobatannya Nineveh ini kekesalannya Yunus ya. Tapi sudah di dalam rencana Tuhan. Tapi saya mau terusin dulu di dalam ini ya, pasal 3 ayat 6. When the news reached the king of Nineveh, he rose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. Ini kan berarti cerita kebangunan rohani ya. Oh, ini betul-betul sudah siap gitu. Apa tuain yang benar-benar sudah siap gitu. Perhaps ya, kalimat itu boleh ditafsir juga ya. Maksudnya kejahatan mereka itu sudah sampai kepada hadapan Tuhan. Kita cenderung sekali lagi ya, dengar kalimat itu kan pembawaan rohani sebentar lagi akan Sodom dan Gomora gitu kan ya. Karena kejahatan mereka sudah sampai. Dan maksudnya ini bisa ditafsir kejahatan mereka sudah sampai di hadapan Tuhan ya. Sedemikian rupa, sampai apa sih? Ini sudah diambang revival gitu. Saya nggak boleh sebaliknya, saya nggak boleh ngomong in order to experience revival. Kita mesti sejahat-jahat dan apa baru bisa, bukan itu poinnya ya, nggak bisa dibalik kayak begitu loh saya, ini kacau gitu. Kebaikan Tuhan tuh nggak membutuhkan kejahatan manusia sih, for sure nggak gitu. Maksudnya Tuhan akan tetap baik meskipun manusia nggak berbuat jahat gitu ya. Tapi yang betul adalah memang seringkali ya, kejahatan manusia mentok justru menyatakan kasih karunia Tuhan itu begitu dalam gitu. Seperti kayak di dalam cerita Paulus misalnya, Saulus yang jadi Paulus gitu. Itu sampai ke hadapan Tuhan deh. Kita nggak ada sih kalimat itu di Alkitab ya, tapi kita dengan pattern yang sama kita bisa mengatakan kejahatan Saulus itu sudah sampai ke hadapan Tuhan, sampai Tuhan harus mempertobatkan dia. Itu the borderline of revival gitu. Sudah keterlaluan di hadapan Tuhan, sehingga kita cuma boleh menanti satu yaitu revival gitu. And that's a good news kan ini sebenarnya. Tapi manusia nggak pikir kayak begitu. Manusia pikirnya itu Sodom dan Gomora gitu. Ini sudah sampai ke hadapan Tuhan sehingga harus dihakimi. Terus waktu mereka dihakimi ya, kok bisa saya enggak dong? Orang saya bukan orang yang jahat kayak begitu. Makanya itu tadi doa kayak Yunus gitu kan ya. Those who worship vain idols forsake their true loyalty, but I with the voice of thanksgiving will sacrifice to you gitu kan ya. Nah maksudnya ini nuansa self-righteousness gitu. Doa tentang justice itu ya, without mercy, without compassion ya, tanpa belas kasihan, tanpa pengampunan dan sebagainya. Itu bisa jadi doa yang sangat menakutkan loh. Bisa jadi doa yang sangat menyuburkan kita punya self-righteousness gitu. Of course kita nggak pernah tahu siapa yang akan dipertobatkan Tuhan gitu ya. Itu kan di dalam kedaulatan Tuhan gitu. Bukan di dalam rencana kita gitu. Tapi cuma sebagai satu perbandingan ya. Ini pengalamannya Yunus. Menurut dia ini bangsa kayak begini sudah nggak harusnya diampuni gitu. Tapi waktu sekali lagi news ini sampai kepada raja, dia pun juga berkabung. Lalu dia mengumumkan di seluruh Nineveh, by the decree of the king and his nobles, no human being or animal, no herd or flock shall taste anything. They shall not feed, nor shall they drink water. Puasa ya, sebagai satu tanda ini, perkabungan gitu. Ini yang menarik saya itu belakangan, especially belakangan ini ya. Banyak tafsiran yang mencoba untuk mengaitkan ini loh compassion-nya Tuhan bukan cuma terhadap manusia, tapi juga terhadap binatang gitu. Sekarang kan berkembang ya, especially di barat gitu, animal, istilah mungkin bukan animal theology kali ya, theology of animal sekali ya. Theology of animal tuh menurut saya sih penting juga. Penting tuh dua hal ya. Penting terutama mengkritisi kekejaman terhadap dunia binatang gitu. Which kayaknya culture timur itu kurang peka bagian ini ya. Especially mungkin di China gitu. Kalau sudah lihat itu ya, animal cruelty itu kayaknya sehari-hari kayaknya biasa banget gitu. Mungkin di Indonesia juga gitu. Itu kritik satu ya. Kritik yang lain itu adalah persoalan ini ya, love of animal yang sampai melebihi manusia gitu. Itu juga perlu dikritikkan. Therefore kita perlu sound theology of animal gitu, bukan cuma antropologi tapi juga ini tentang dunia binatang gitu. Nah, ayat ini saya termasuk salah satu ayat yang sering kali dikutip ya oleh para ecological theologian itu. Mereka bilang Tuhan itu sayang bukan cuma sayang terhadap manusia, tapi juga dia consider the cattle. Ayat terakhir ini, ayat terakhir ya. Saya lompat-lompat ya kamu. Tapi terakhir pokoknya kita dapat big picture gitu ya, harus urut runtun. Saya baca ayat 11 ya, ayat terakhir. And should I not be concerned about Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also many animals. Maksudnya ini apa sih?
Saudara nggak bisa tafsir. Maksudnya orang Niniwe itu sampai nggak bisa membedakan tangan kanan sama binatang. Bukan itu maksudnya, saya. Ini kan kalimat agak ambigu ya. Who do not know their right hand from their left and also many animals. Maksudnya posisi many animals ini di mana gitu loh. Sekategori sama tangan kanan, tangan kiri. Maksudnya orang Niniwe ini nggak bisa bedain animal dan right hand, left hand. Animals pun juga nggak bisa bedain. Kayaknya bukan itu deh maksudnya gitu. Tapi maksudnya apa sih? Maksudnya Tuhan punya concern ya terhadap that 120,000 persons and many animals. Nah, apa sih? Concernnya Tuhan, compassionnya Tuhan itu bukan cuma terhadap Niniwe, tapi terhadap sapi-sapi ada di sana itu, the cattle dan sebagainya. Tuhan itu kasihan sama mereka gitu. Ini sekali lagi ya, sama kan poinnya ya, melampaui kita punya konsep of mercy and compassion gitu. Compassion and mercy. Pertama, Tuhan itu compassionate sama orang-orang jahat, such as Niniwe. Kedua juga animal itu belas kasihannya Tuhan itu extend sampai kepada mereka gitu. Karena kejahatannya orang Niniwe, maksudnya animalsnya nggak pernah berdosa ini loh. Juga suffer karena kejahatannya orang Niniwe, karena ignoransiannya mereka, akhirnya binatang-binatang itu seperti kayak ikut terkutuk di dalam society orang-orang yang hidup di dalam kejahatan gitu. Dan Tuhan kasihan kepada mereka. Kita nggak pernah bisa bilang binatang itu jahat kan, saya nggak pernah binatang itu jahat gitu. Dan Tuhan punya concern terhadap mereka gitu ya. Maka waktu sudah membaca, balik lagi saya, waktu sudah membaca di dalam cerita ini ya, memang benar sih itu binatang itu jadi korban ya. Mereka juga ikut puasa loh. Coba sudah bisa bayangin ya, disuruh ikut puasa sekalian gitu. Coba salah-salahnya siapa gitu ya. Sekarang puasanya borongan semua, termasuk apa itu, binatang-binatang pun harus ikut tersiksa gitu. Padahal mereka nggak punya salah apa-apa. Yang melakukan kejahatan kan bos-bos mereka. Maksudnya ini apa yang pemilik binatang ya, bukan mereka. Tapi waktu sudah melihat ini puasanya itu so komunal ya, sampai extended kepada binatang-binatang itu. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya terutama ya, ini paralel dengan God's compassion yang juga extended sampai kepada those animals itu gitu. Kejahatan manusia itu bukan cuma menghancurkan manusia ya, sesama manusia yang dijahati oleh manusia itu, tapi juga binatang-binatang sebetulnya gitu. Ikut terbawa dalamnya. Bukan ya, needless to say, sudah pasti bukan cuma individu yang kena efek gitu ya. The whole society. And society bukan cuma human society, tapi juga the society of animals kalau menurut konsep Yunus ya. Nah, ini mengantisipasi kerusakan kosmik dan penebusan kosmik ya maksudnya. Even bisa extended juga, bukan cuma animals, tapi juga the whole environment, semuanya juga di dalam hal ini ya. Ayat 8 ya, pasal 3. Human beings and animals shall be covered with sackcloth, and they shall cry mightily to God. All shall turn from their evil ways, and from the violence that is in their hands. Sekali lagi ya, yang harus bertobat dari kejahatannya kan pasti bukan binatang ya, tapi manusia-manusia. Tapi binatang juga diminta untuk berbuat. Who knows, God may relent and change his mind. He may turn from his fierce anger so that we do not perish. Kalimat ini ya, munculnya dari siapa? Ya dari Raja Niniwe ya, bukan dari Yunus loh. Dari Raja Niniwe. Jadi Yunus sudah nggak ada pengharapan. Dia nggak mau berharap. Kalau bisa orang-orang ini kena judgment gitu kan. Sudah nggak usah ditunggu-tunggu lagi gitu. Tapi di dalam pikiran ya, Raja Niniwe, dia masih ada pengharapan ini. Of a compassionate God. Sekali lagi ya, ini kan another ironi kan ya. Tadi ironi pertama yang di pasal-pasal pertama itu ya, orang-orang itu justru yang berdoa kepada Allah mereka, Yunus yang malah tidur-tiduran, dan seterusnya itu ironi. Ini ironi kedua gitu. Atau kesekian kalinya, bukan kedua kali ya, sudah kesekian kalinya. Raja dari Niniwe itu punya pengharapan of a compassionate God. Yunus yang seharusnya mengenal Allahnya, Yahweh, tapi justru nggak punya konsep Allah kayak begini gitu. Kalau bisa Allah itu ya sudah membinasakan bangsa ini. Jadi di dalam gambaran ini saya, Raja Niniwe, despite dia tadinya jahat gitu ya, dan di dalam proses bertobat itu, lebih mengenal Yahweh-nya Yunus gitu. Yahweh-nya Yunus lebih dikenal oleh Raja Niniwe daripada Yunus mengenal Yahweh. Sama seperti kayak persoalan social justice ya, Amos, Hosea dan sebagainya. Itu semuanya ada kaitan dengan pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah ya. Bagaimana kita melihat bangsa-bangsa lain. Bagaimana kita memosisikan ini bangsa-bangsa lain, orang-orang asing di dalam kehidupan kita. Itu sangat bergantung dari bagaimana kita mengenal Allah.
Herannya gitu ya, bangsa Niniwe dan rajanya yang terkenal kejam gitu. Khotbah kayak Yunus gini ya, ini kan bahaya sekali gitu kan ya. Bahaya sekali gitu. Mereka terkenal bangsa yang jahat. Sudah pasti Yunus bisa dicincang-cincang gitu, maksudnya dengan keadaan kayak begini. Tapi justru mereka yang lebih, tanda kutip, compassionate ya. Mereka lebih sabar terhadap khotbahnya Yunus ya. Yunus yang lebih nggak sabar kepada mereka. Mereka, di dalam hal ini rajanya yang mewakili bangsa itu, lebih mengenal Tuhan yang kayaknya bisa relent and change his mind, daripada Yunus yang memastikan, sudahlah, Tuhan gak usah berubah gitu kan. Yunus bukan gak tahu kalau Tuhan itu gak bisa berubah, dia justru khawatir kalau Tuhan berubah justru. Justru dia khawatir kalau Tuhan itu relent and change his mind. Karena kalau sudah baca di dalam bagian pasal 4 itu kan ya, ini kan ada kalimat itu kan keluar dari mulut Yunus. 4 ayat 2. Oh Lord, is not this what I said while I was still in my own country? Reluctantnya dia ya. That is why I fled to Tarshish at the beginning, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love, and ready to relent from punishing. Dia sangat mengenal tradisinya gitu, tapi dia reluctant untuk mempercayai ini dan menghidupi gitu. Jadi bukan nggak tahu secara tradisi ya, bukan nggak tahu secara teologi, bukan nggak tahu secara doktrin, bukan nggak tahu secara teoritis gitu. Tapi dia nggak mau menerapkan ini waktu diterapkan kepada bangsa Niniwe. Kalau diterapkan kepada saya, oke. Terapkan kepada bangsa, oke dong kita bangsa pilihan gitu. Tapi kalau diterapkan kepada bangsa Niniwe, jangan. Mendingan kamu jangan jadi Tuhan yang gracious, merciful, slow to anger, dan sebagainya. Ini atribut yang nggak seharusnya cocok untuk orang Niniwe. Jadi Yunus mengkhawatirkan itu ya. Makanya dia pergi ke Tarsis melarikan diri karena dia tahu ada kemungkinan ini. Ada kemungkinan Tuhan itu bisa menyatakan His compassion, mercy, His grace, dan sebagainya. Itu justru yang dia khawatir, makanya dia melarikan diri. Dan betul ya, yang ditakutin Yunus itu betul-betul terjadi di sini. Gitu. Jadi in a way, ya, Yunus nggak surprise juga gitu. Yunus bukan tercengang-cengang. Kok Tuhan jadi compassionate dia? Enggak. Dia sudah prediksi itu actually gitu. Sambil prediksi, sambil berharap kalau bisa itu nggak kejadian gitu, kalau boleh. Termasuk courtingan yang dia, ini loh apa? Yang dia bikin di dalam khotbahnya itu ya. Yang nggak ada pembicaraan gracious God and merciful God. Kan sama sekali nggak ada gitu. Yang ada adalah punishing God. Sengaja di courting ya. Karena dia nggak mau orang Niniwe itu mendapatkan encounter. Ya ini evil loh ya. Kayak gini kan evil kan ya. Dia sendiri tahu Tuhan itu Tuhan yang gracious, merciful, tapi dia sengaja menutupi itu daripada ini orang-orang di Niniwe supaya mereka nggak usah dapat gambaran itu gitu, supaya mereka nggak masuk. And yet ajaibnya ya, Raja Niniwe, orang Niniwe yang nggak dengar sama sekali khotbah tentang a gracious and merciful God, tapi justru bisa berharap siapa tahu Tuhan itu merciful and gracious gitu. Di dalam ini kan ya, ayat yang tadi kita baca gitu. Who knows God may relent and change his mind. He may turn from his fierce anger so that we do not perish. Dari mana ya dia dapat ini gambaran kayak begini? Maksudnya imannya betul-betul ini ya Pak. Sangat-sangat advance gitu. Pinjam istilahnya Pak Tong, mirip seperti iman ya Pak itu penjahat yang diselamatkan ya. Iman yang ya dapat dari mana di gambaran kayak begitu ya? Bisa melampaui semua rasul-rasul yang lain. Kalau di sini melampaui Nabi Yunus. Iman daripada orang-orang Niniwe itu. Lalu bicara tentang Jonas anger. Nah ini kan lucu kan saya. Harusnya kan Tuhan yang marah. Gitu. Tuhan yang marah kepada bangsa Niniwe. Tapi Tuhan gak marah. Dia menyatakan belas kasihan. Sekarang anger transfer ke Yunus malah. But it was very displeasing to Jonah and he became angry. He prayed to the Lord and said, "Oh Lord, is not this what I said while I was still in my own country?" Tadi sudah kita baca ya. Lalu terus kemudian ayat yang ketiga. And now, O Lord, please take my life from me. For it is better for me to die than to live. And the Lord said, Is it right for you to be angry? Then Jonah went out of the city, sat down east of the city, and made a booth for himself there. He sat under it in the shade, waiting to see what would become of the city. The Lord God appointed a bush and made it come up over Jonah, to give shade over his head, to save him from his discomfort. So Jonah was very happy about the bush. Ya, ngamuk, happy. Tapi yang heran di sini ya, ini ya Pak, Tuhan juga sabar ya terhadap Yunus gitu kan ya. Tuhan juga compassionate terhadap Yunus, yang uring-uringan kayak anak kecil gitu, yang marah-marah ya. Lalu dia memberikan, ya Tuhan juga berbelas kasihan.
Dia menghibur Yunus, ya menyediakan ini apa? Ya apa itu bahasa Indonesia? Tumbuh-tumbuhan itu supaya bisa menaungi Yunus. Tapi supaya Yunus nggak taken for granted bagian itu ya. Terus Tuhan sengaja menarik kan ya. Ayat 7, but when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the bush, so that it withered. When the sun rose, God prepared a sultry east wind, and the sun beat down on the head of Jonah, so that he was faint and asked that he might die. Frustrasi lagi gitu ya. Ini memang manik depresi kan ya. Naik turun, mau mati happy, mau mati lagi happy lagi gitu. Perlu obat antidepresan. He said, it is better for me to die than to live kan. Ini apa, benar-benar anak-anak gitu ya kalimat ini. Ulang-ulang kalimat yang sama. Terus kali ini Tuhan nggak ini ya, Tuhan nggak kasih tudung-tudung lagi. Oh nggak, ceritanya putar-putar di sini terus gitu. Tapi ayat 9 kita baca, is it right for you to be angry about the bush? And he said, yes, angry enough to die. Angry enough to die. Apa ini ya terjemahannya ya? Selayannya lah apa? Selayannya. Bahasa Inggrisnya lebih lucu ya, angry enough to die. Die must angry. Die must try kalau di Singapura makanan itu. Ini die must angry. Pokoknya gimana pun saya harus marah begitu ya. Sampai mati kalau perlu gitu. Then the Lord said, you are concerned about the bush for which you did not labor and which you did not grow. It came into being in a night and perished in a night. Should I not be concerned about Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons? Tadi kita sudah baca ya. Argumentasinya sederhana ya. Argumentasi apa ini namanya? Greater and lesser itu ya. Jadi kalau ini aja kamu concern, apalagi yang ini gitu ya. Jadi argumentasi, saya lupa ada bahasa Latinnya. Argumentasi ya, kalau ini aja kamu concern, apalagi ini yang lebih penting, harusnya kan juga concern. Jadi di situ Tuhan memberikan perspektif kepada Yunus ya tentang Yunus yang punya apa ya, belas kasihan atau punya apa ya, punya mercy itu terhadap tumbuh-tumbuhan itu ya, sedang menundungi dia. Itu untuk kepentingannya dia sendiri ya. Jadi ada perasaan sayang gitu. Lalu terus Tuhan membandingkan dengan dirinya sendiri. Ya, ini Tuhan, kamu aja sayang terhadap tumbuh-tumbuhan. Yang kamu sendiri nggak menabur loh sebetulnya gitu kan. Bagaimana Tuhan nggak boleh sayang kepada bangsa Ninive yang pertama lebih penting daripada ini ya, tumbuh-tumbuhan itu. Kedua, ini Tuhan sendiri yang menabur, Tuhan sendiri yang menciptakan mereka gitu. Yunus nggak menciptakan itu kan tumbuh-tumbuhan itu, dia terima beres. Itu pun dia bisa sayang. Kenapa dia sayang? Ya karena itu dia menguntungkan, karena itu menguntungkan dia. Lalu waktu diambil dari Tuhan, ya diambil oleh Tuhan, Yunus berkeberatan gitu. Maksudnya karena dia sayang dengan. Bagaimana Tuhan nggak boleh concern dengan Ninive, bangsa yang jauh lebih penting daripada tumbuh-tumbuhan. Dan terus kemudian ya masuk kalimat itu ya. And also many animals. Termasuk cacing yang tadi apa itu? Menggerogoti. Mungkin ini kali ya, marginal lah poinnya. Sebenarnya waktu Tuhan ini mungkin sedikit keluar framework utamanya gitu. Waktu Tuhan kirim cacing itu kan ya, itu juga a certain compassion to that cacing gitu. Jadi ada compassion untuk Yunus ditudungi. Ada compassion untuk cacing, kan cacing mesti makan tumbuhan gitu. Berarti at the expense of happiness-nya Yunus gitu ya. Yunus mesti berkorban untuk kebahagiaannya cacing yang kepadanya Tuhan juga, karena ini sih bilang many animals kan, so ya. Animals kan boleh juga termasuk cacing itu ya. Meskipun terjemahan pakai cattle mungkin lebih tepat gitu ya. Maksudnya binatang-binatang piaraan, tapi cacing pun juga di dalam compassion-nya Tuhan gitu. Jadi Tuhan juga sedang memberi makan cacing-cacing itu ya, yang akhirnya menelan tumbuh-tumbuhan yang menudungi Yunus. Again, menyatakan the universal compassion of Yahweh yang nggak bisa dimengerti oleh Yunus. Even sampai pada akhirnya kita nggak ada jawaban tanggapan daripada Yunus. Karena poinnya bukan the happy ending of cerita sadarnya Yunus dan sebagainya. Bukan itu poinnya. Tapi ya ini kalimat terakhir pertanyaan ini main pointnya ya. Kita ini punya concern seperti Yahweh atau enggak ya? Kita punya idea kita tentang apa itu justice, tentang apa itu righteousness ya. Likely say self-righteousness gitu. Lalu kita ini bisa mengerti keluasan compassion-nya Yahweh atau tidak gitu. Pertanyaan-pertanyaan nih. Dan memang harus diakhiri dengan pertanyaan karena ini masuk kepada bagian
introspeksi ya untuk pembaca Yunus gitu. Bukan untuk ditanggapi secara jawaban betulnya apa gitu, tapi lebih membawa kepada introspeksi.